Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wa zidna ilman waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab atau ta'liq terhadap kitab Majlis fi Fadli Siyami atau Saumi Yaumi Asyura karya Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah kita janjikan kemarin, insyaallah ta'ala hari ini kita akan membacakan hadis al-musalsal. Kita akan membacakan kembali hadis al-musalsal bi yaumi asyura. Al-musalsal bi yaumi asyura. Namun sebelumnya bagi ikhwan yang belum pernah mendengarkan hadis al-musalsal bil awwaliyah, ya, dan musalsal bil awwaliyah sebagaimana yang bagi yang sudah pernah belajar mustalahul hadis, al-musalsal adalah hadis di mana setiap tabaqat dari sanadnya itu memiliki persamaan, memiliki satu persamaan yang sama, ya, sehingga dikatakan al-musalsal, yakni setiap tabaqatnya itu ada keserupaan di dalamnya. Musalsal ini macam-macam bentuknya. Kadang musalsalnya berkenaan dengan berkenaan dengan sighatut tahdits. Misalnya semua perawinya menggunakan haddatsana, sami'tu dan semacamnya dari awal sanad sampai akhir sanad. Makanya dikatakan musalsal bit tahdits. Nah, atau kadang musalsal berkenaan dengan kondisi perawi. Nah, misalnya ada namanya musalsal ini terlepas dari sahih tidaknya, ya, musalsalnya. Ini masyhur disebutkan ulama, hadis di mana setiap perawi ketika menyampaikan hadis kepada muridnya, dia memegang jenggotnya kemudian mengatakan amantu bil qadar khairihi wa syarrihi wa khuluhi wa murrihi. Ya, ini setiap perawi, setiap guru ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya seperti ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau musalsal kadang berupa tempat. Misalnya musalsal bil madaniyin, musalsal bi ad-du'a fi multazam. Ya, musalsal dengan berdoa di multazam. Multazam adalah tempat antara pintu Ka'bah dengan dengan Hajar al-Aswad. Atau berkenaan dengan kondisi atau sifat perawi. Misalnya semua perawinya orang Indonesia, dikatakan musalsal bil Indonesiin, ya, atau musalsal bi al-Madaniyin dari Madinah. Atau semua perawinya dari awal sampai akhir atau sebagian besarnya namanya diawali oleh Muhammad, dikatakan musalsal bil Muhammadin. Nah, ada juga musalsal yang berkenaan dengan waktu, ya, berkenaan dengan waktu, yakni ini hadis dibacakan di waktu-waktu tertentu. Seperti sudah kita bawakan dulu di Ramadan tahun ini, ya, Lebaran tahun ini ada musalsal bi yaumil id. Musalsal bi yaumil id. Ini setiap guru menyampaikan hadis ini pada hari Id. Ada juga musalsal bi yaumi Arafah, sudah juga kita sebutkan kemarin, dan musalsal bi yaumi Asyura seperti hari ini, dan ada juga musalsal bi al-awwaliyah. Al-musalsal bil awwaliyah, yakni setiap guru, ya, menjadikan hadis ini menjadi hadis yang pertama dari yang dia sampaikan kepada muridnya, atau sebaliknya bagi si murid ini adalah hadis pertama yang dia dengarkan dari gurunya. Nah, musalsal bil awwaliyah ini ada dua jenis. Ada musalsal bil awwaliyah hakiki,
yakni bagi seorang murid itu betul-betul hadis pertama. Dia baru pertama kali ikut majelisnya itu guru, dan itu hadis pertama yang didengar, betul-betul pertama. Namanya musalsal bil awaliyah hakikiyah, apa al-hakiki. Dan ada al-musalsal bil awaliyah idhafi. Idhafi yakni itu bukan hadis pertama yang betul-betul dia dengar dari gurunya, tapi itu hadis pertama yang dia bacakan di majelis tersebut. Jadi musalsalnya idhafa, yakni bin nisbah ila nisbi atau idhafi ya. Yakni bin nisbah ila hadzal majlis, itu adalah hadis yang pertama dia dengar dari gurunya di hadis tersebut. Nah, yang tentunya yang paling afdol untuk menjaga tasalsulnya adalah tasalsul hakiki, yakni betul-betul itu hadis pertama yang dia dengar dari gurunya. Nah, maka bagi kawan-kawan yang baru pertama kali mendengarkan hadis secara langsung dari saya, dan saya akan bacakan sanadnya insyaallah taala, maka bagi mereka ini dikatakan musalsal bil awaliyah hakiki. Sementara yang sudah pernah mendengar hadis sebelumnya dari saya, hadis apa saja dari saya, maka ini bagi mereka musalsal bil awaliyah idhafi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini musalsal bil awaliyah. Faqul akhbarana syekhuna Muhammad ibn al-Amin Bu Khubza at-Titwani atau at-Taqwani atau at-Tutwani rahimahullahu taala, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Sayyid Abdul Hayy ibn Abdul Kabir al-Kattani, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana al-Mu'ammar asy-Syihab Ahmad al-Jamal an-Nahthihi al-Misri, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsani bihi Syekhuna Muhammad ibn Ahmad al-Bahi at-Tandatai, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Muhammad ibn Muhammad al-Husaini asy-Syahir bil Murtada az-Zabidi, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Daud ibn Sulaiman al-Khirbatawi, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Muhammad al-Fayyumi al-Misri, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Yusuf ibn Abdullah al-Armayuni, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Suyuti, ini lewat jalur Imam Suyuti, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Ali ibn Umar ibn al-Mulaqqin, ini Imam Ibn al-Mulaqqin penulis kitab At-Tadhkirah, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana jaddi Umar ibn Ali ibn al-Mulaqqin, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Sadruddin Abdul Fatah Muhammad ibn Ibrahim al-Maidumi. Naam, Al-Maidumi ini salah seorang penulis kitab ya yang membahas tentang hadis al-musalsal bil awwaliyah, dan hampir semuanya wallahu alam, apakah ada jalur lain ya, hampir semua musalsal bil awwaliyah itu lewat jalur beliau Al-Maidumi ini. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Abdul Faraj Abdul Latif ibn Abdul Mun'im al-Harrani, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana al-Hafidz Abdul Faraj Abdurrahman ibn al-Jauzi rahimahullahu taala, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini lewat jalur Ibnu Jauzi. Bihi qala haddatsani Ismail ibn Abi Salih ibn Ahmad ibn Abi Salih Ahmad an-Naisaburi, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala akhbarana Walidi Abu Salih al-Muadzin, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana al-Ustad Abu Tahir Muhammad ibn Mahmish az-Ziyadi, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Abu Hamid Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya ibn Bilal al-Bazzaz, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Bishr ibn al-Hakam an-Naisaburi, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu an Umar. Nah, sanad musalsal bil awaliyah itu berakhir sampai Sufyan ibn Uyainah. Ini termasuk musalsal bil awaliyah yang tidak full sampai akhir sanad, sampai ya tidak lengkap ya, tidak sampai di akhir sanad. Musalsal bil awaliyah itu berakhir sampai Sufyan ibn Uyainah. Ya, jadi Abdurrahman ibn Bishr ibn al-Hakam yang pertama kali memulai sunnah ini. Yani beliau ketika itu datang ke majelisnya Sufyan ibn Uyainah dalam keadaan beliau masih kecil. Dan ketika beliau hadir, ini adalah hadis yang pertama kali beliau dengar dari Sufyan ibn Uyainah untuk pertama kalinya. Nah, sejak saat itu beliau pun melestarikan kebiasaan ini, tasalsul bil awaliyah. Nah, an Amr ibn Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." 6. Dan ada beberapa sanad yang lain. Alhamdulillah musalsal bil awaliyah ini kami riwayatkan lebih dari 100 orang guru dari kalangan masyayikh dari berbagai negeri. Ini salah satu sanad yang kami bacakan di sini. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Adapun al-musalsal bi yaumil id, bi yaumi Asyura, afwan. Ini saya bacakan salah satu sanad yang kami miliki. Ada sebenarnya sanad yang lebih tinggi dibandingkan ini, tapi atau yang sama tingginya dengan ini. Namun saya belum sempat himpun ya. Ini saya bacakan sanad dari guru kami Syekh Ahmad Ibn Abdul Razak Al-Anqari hafizahullah taala. Al-Anqari hafizahullah. 6. Aqul akhbarana ghairu marrah ya fi yaumi Asyura Syekh Ahmad Ibn Abdul Razak Al-Anqari. Baik, sebentar. Iya. Baik. Akhbarana Syekhuna Ahmad Ibn Abdul Razak Al-Anqari hafizahullahu taala fi yaumi Asyura qira'atan alaihi wa ana asma'. Qala haddatsana qala akhbarani bi qira'ati alaihi ghairu marrah fi yaumi Asyura fadilatu Syekhina Al-Musnid Malik Ibn Al-Arabi As-Sinnausi thumma Al-Madani rahimahullahu taala. Qala haddatsana Ahmad Ibn Idris Ibn Muhammad bin Abid As-Sinnausi. 6. Dan ada yang membaca As-Sanusi. Ya, kebanyakannya membaca As-Sinnausi. Wallahu a'lam. Fi yaumi Asyura. Qala haddatsana Ahmad ibn Abdul Qadir Ar-Rifi fi yaumi Asyura. Qala haddatsana Muhammad bin Ali As-Sinnausi fi yaumi Asyura an Ali Al-Maili. 6. An Ali Al-Maili Al-Azhari ijazatan illam yakun sama'an fi yaumi Asyura. Anil Murtada Az-Zabidi imla'an yaum Asyura. Al-Jum'ah Al-Ashir Muharram sanata 100 wa tis'in wa afwan 1090 wa 100 min al-hijratin nabawiyyah. Qala akhbarna Umar ibn Aqil fi yaumi Asyura. Qala akhbarna Khali Abdullah al-Basri fi yaumi Asyura. Qala akhbarna al-Babili fi yaumi Asyura. Qala akhbarna Ali az-Ziyadi fi yaumi Asyura. Qala akhbarna Syihab Ahmad ibn Muhammad ibn Hamzah al-Ansari ar-Ramli fi yaumi Asyura. Ini Syihab ar-Ramli, yani Imam ar-Ramli rahimahullahu taala, al-Hafidz masyhur. Nah, qala akhbarna Asy-Syams As-Sakhawi fi yaumi Asyura. As-Sakhawi murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Akhbarna Asy-Syams As-Sakhawi fi yaumi Asyura. Qala akhbarna Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi yaumi Asyura. Qala akhbarna Abul Faraj Abdurrahman ibn al-Mubarak Al-Ghazzi fi yaumi Asyura. Qala akhbarna Abul Hasan Ali ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Quraisy sama'an alaihi fi yaumi Asyura. Qala amla alaina Al-Hafidz Zakiyuddin Abi Muhammad Abdul Azim Zakiyuddin Abu Muhammad seharusnya di sini. Taib. Abu Muhammad Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundhiri fil ashir min Muharram sana 56 wa 600 majlisan fi fadli yaumi Asyura wa ilaihi yantahi tasalsul. Yani musalsal bi yaumi Asyura ini berakhirnya sampai di Al-Mundhiri saja. Adapun dari Al-Mundhiri ke atas sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tasalsul fi yaumi Asyura. Nah, jadi Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala adalah alim yang pertama kali memulai tasalsul ini rahimahullahu taala, dan ini kita melanjutkan kebiasaan para ulama, wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Qala kata Al-Mundhiri rahimahullah, ini sanadnya sudah kita bacakan kemarin di kitab. Qala akhbarna Umar ibn Tubarzad, ya, ibn Tubarzad, dan ada yang mengatakan Tubarzad bidzal. Qala akhbarna Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Ansari. Qala akhbarna Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari. Qala akhbarna Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Kaisan. Qala haddatsana Yusuf ibn Yaqub Al-Qadi. Qala haddatsana Abu Rabi' Al-Ataqi. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ghailan bin Jarir an Abdullah bin Ma'bad Az-Zammani atau Az-Zimmani an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Baik. Ini hadis al-musalsal bi yaumi Asyura. 6.
Sekarang kita lanjutkan pembacaan dari hadis Juz Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah selesai pada hadis yang kedua ya, seingat saya. Tidak apa-apa kita bacakan ulang hadis yang kedua biar Aina. Baik. Bisanadi ila Al-Hafidz Zakiyuddin Al-Mundhiri rahimahullahu taala akhbarana Al-Hafidz. Hadis yang kedua halaman 39. Akhbarana Al-Hafidz Abul Hasan Ali ibn Al-Mufaddal. Abul Hasan Ali ibn Al-Mufaddal ibn Ali Al-Maqdisi bi qiraati alaihi. Nah, ini guru beliau yang akan beliau ulang di dua sanad berikutnya. Abul Hasan Ali ibn Al-Mufaddal ibn Ali Al-Maqdisi bi qiraati alaihi. Qala akhbarana Abul Hafidz Abu Thahir Al-Hafidz Abu Thahir Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Asbahani. Qala akhbarana Abu Thahir Muhammad ibn Al-Hasan. Ini kita katakan kemarin tashif, yang benarnya Muhammad ibn Husain ibn Muhammad Al-Hinnai bi Dimashq. Iya. Abu Thahir di sini atau sanad yang sebelumnya, guru beliau yang sebelumnya Al-Hafidz akhbarna Abu Thahir Ahmad ibn Muhammad Al-Asbahani ibn Ibrahim Al-Asbahani. Beliau adalah Abu Thahir As-Silafi. Biasanya di sanad cuma disebutkan begitu, Abu Thahir As-Silafi. Ini nama lengkap beliau, Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Asbahani. Ya, salah seorang ulama alim masyhur. Nah, qala akhbarana Abu Thahir Muhammad ibn Husain ibn Muhammad Al-Hinnai bi Dimashq. Ya, di Damaskus. Ya. Beliau ini Muhammad ibn Husain ibn Muhammad Al-Hinnai rahimahullahu taala. Kita sebutkan kemarin salah seorang alim yang memiliki sanad yang ali dikarenakan beliau sangat sami'a mubakkar ar-riwayah mubakkiran. Beliau mendengarkan hadis di usia yang sangat dini. Ya, di mana usia pertama kali beliau mendengar hadis adalah pada usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun. Artinya ketika beliau sudah menginjak 56 tahun, ini sanadnya sudah sangat tinggi di masa itu. Karena di antara kriteria, ini salah satunya saja ya, tidak mutlak harus begini syaratnya. Cuman bisa dipastikan bahwa itu sanad yang tinggi, sanad yang ali, adalah kalau jarak antara dia mendengar hadis dengan dia menyampaikannya itu jaraknya 50 tahun. Misalnya sekarang ada yang mendengar usia 20 tahun, ya, mendengarkan hadis ini. Kemudian dia sampaikan misalnya ketika dia berumur 70 tahun. Ya, maka ini di saat itu sanadnya sangat tinggi. Ya, walaupun sekali lagi kriteria sanad yang ali itu macam-macam dari beberapa sudut pandang. Nah, ini salah satunya. yakni jarak antara tahammul dengan adanya itu 50 tahun. Nah, dan di sini Al-Hinnai rahimahullahu taala beliau sama pertama kali pada usia 6 tahun. Maka menunjukkan sanad beliau tinggi di masanya. Qala akhbarana Abu Ali Ahmad ibn Abdurrahman ibn Abi Nasr At-Tamimi. Nah, beliau juga Ad-Dimashqi. Qala akhbarna Al-Qadhi Abu Bakar Yusuf ibn Al-Qasim Al-Mayanaji. Ya, Al-Mayanaji dan ada yang membaca Al-Mayanji. Ya, Al-Mayanaji dan ada yang membaca Al-Mayanji. Nah, di antara ulama yang masyhur dengan nisbat Al-Mayanji atau Al-Mayanaji adalah Abu Hafs Umar ibn Abdul Majid. Ya, Abu Hafs Umar ibn Abdul Majid, salah seorang penulis kitab mustalahul hadis yang terkenal yang berjudul Ma la yasa'ul muhadditsa jahluh. Ma la yasa'ul muhadditsa jahluh. Perkara yang tidak boleh tidak ditahu oleh seorang muhaddis. Ya, ini nama beliau Umar ibn Abdul Majid Abu Hafs, nasab beliau sama Al-Mayanji atau Al-Mayanaji. Nah, ini bukan ini orangnya ya. Saya cuma sebutkan ulama lain yang nisbatnya sama dengan ini, Al-Mayanaji atau Al-Mayanji. Qala haddatsana Abu Muhammad Syuaib ibn Ahmad bin Abi Amr Khatanu Al-Bara'i. Ya, beliau menantu dari Al-Bara'i. Ya. Qala rahimahullah haddatsana Sulaiman ibn Taubah. Sulaiman ibn Taubah an
Abi Nadhr. Ini Abi Nadhr kemarin namanya Hashim ibn al-Qasim rahimahullahu taala, ulama Baghdad di masanya. Iftakhara bihi ahlu Baghdad, di mana beliau memboikot semua orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk di masa itu. Nah, qala haddatsana al-Asyja'i, ini akan datang penjelasannya, sudah kita bacakan juga kemarin. Abu Ishaq al-Asyja'i an Amr bin Qais al-Mulai anil Hurri ibn Sayyah an Hunaidata ibni Khalid al-Khuzai an Hafsata radhiyallahu taala anha, yani ummul mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, annaha qalat arba'un lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yada'uhunna. Ada 4 amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan. Yang pertama siyamu Asyura, puasa 10 Asyura. Yang kedua wal asyr, yakni yang dimaksud dengannya 9 pertama Dzulhijjah. Disebutkan 10 karena itu yang tersebut dalam hadis, yakni amalan yang paling afdol adalah 10 pertama Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amalus salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Nah, tentunya puasa 1 sampai 9 saja disunnahkan. Wa salasatu ayyamin min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Imma 3 hari setiap bulan, imma yang dimaksudkan dengannya ayyamul bid menurut pendapat sebagian ulama, dan ada yang mengatakan puasa 3 hari setiap bulan yakni mutlak, bukan ayyamul bid, selain dari ayyamul bid. 6. Wa raka'atani qabla al-ghadat, dan 2 rakaat sebelum subuh. Baik, ini hadis sahih li ghairihi, dari semua jalan-jalannya ini bisa naik ke derajat sahih. Kata Al-Mundhiri rahimahullahu taala, akhrajahu al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi musnadihi wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah fi musnadihi aidha kilahuma an Abi Nadhr Hashim ibn al-Qasim. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini ya dari, dan juga Ibnu Abi Syaibah dari siapa? Abu Nadhr tadi. Nah, wa akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi an Abi Bakar ibni Abi Nadhr. Ya, berarti kita kembali tadi untuk bagi Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala, sanad beliau bertemu di gurunya Imam Ahmad. Bertemu di gurunya Imam Ahmad. Ini namanya apa? Apa namanya ini, ikhwan? Kalau mustalahul hadis dari jenis ulu an-nisbi. Kemarin ada namanya al-badal. Namanya apa? Al-badal. Ini namanya apa? Al-muwafaqah. Ya, al-muwafaqah yaitu seorang meriwayatkan sanad ulama yang lebih dahulu dibandingkan dirinya. Dalam hal ini misalnya Musnad Imam Ahmad. Hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad dari jalur Abu Nadhr Al-Hashim ibn al-Qasim. Datang Al-Mundhiri meriwayatkan hadis yang sama ya, dengan sanad dia sendiri, tidak lewat jalurnya Imam Ahmad tapi ketemunya di gurunya Imam Ahmad. Ini namanya al-muwafaqah. Ya, namanya al-muwafaqah. Dan ini salah satu bentuk sanad yang ali bagi Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Baik, kemudian wa akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi an Abi Bakar ibn Abi Nadhr an abihi, dari Abu Bakar bin Abi Nadhr dari ayahnya. Wa qad ikhtalafa ala Hunaidah ibni Khalid fi isnadihi. Ya. Dan ada perbedaan dalam Hunaidah rahimahullahu taala radhiyallahu taala an, ya, karena ada khilaf dalam apakah beliau sahabat atau bukan. Sebagian ulama memandang bahwa Hunaidah ini adalah seorang sahabat. Ya. Taib. Kata beliau ada perbedaan riwayat ya dari Hunaidah. Murid-murid beliau berbeda riwayat dari beliau. Faruya anhu an Hafsah kama auradnahu. Riwayat yang pertama sebagaimana yang disebutkan di atas. Hunaidah dari Hafsah sebagaimana yang disebutkan di atas. Waruya anhu an imra'atihi an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma'ha. Ya. Dan ada juga riwayat dari Hunaidah dari istrinya, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sanadnya munqati. yakni antara istrinya Hunaidah dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan nasnya dari Hunaidah, dari istrinya, dari Ummi Salamah. Dari Ummi Salamah. Baik. Kemudian waruya anhu an ummihi an Ummi Salamah. Ada juga riwayat yang menyebutkan dari Hunaidah, dari ibunya, dari Ummu Salamah. 6. Ala kulli hal, jika Hunaidah ini adalah seorang sahabat, dan ini yang dirajihkan oleh sejumlah ulama,
bahwa Hunaidah ibnu Khalid adalah seorang sahabat, maka ikhtilaf riwayat seperti ini tidak bermasalah. Ikhtilaf riwayat semacam ini tidak ada masalah karena ini berkenaan dengan sahabat, ya, berkenaan dengan ikhtilaf pada riwayat seorang sahabat, dan ini tidak ada masalah. Karena itulah, ya, kata Syekhuna Abdullah bin Shalih Al-Ubaid hafizahullah taala bahwa ikhtilaf semacam ini tidak ada masalah. Karena itulah Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini, ya, dan menganggapnya tidak ada masalah. Baik. Qala rahimahullah wal Barasi. Al Barasi di sini dalam sanad kita lihat Abu Amr, ya, Abu Amr. 6. Kata beliau wal Barasi mansub ila Barasa maudhi'un bi Baghdad muttasilun bi Karkh. Ya, satu kota di Baghdad namanya Barasa yang berdempetan dengan kota Al-Karkh. Ini juga kota yang terkenal, banyak ulama yang bernisbat, ya, kepadanya, dikatakan Al-Karkhi. 6. Wa huwa bi fathil wa al-muwahhadah wa ba'daha ra muhmala maftuha wa bainal alifaini sa musallasah. Ya, bagaimana cara mengejar Barasa? Ba di fathah, kemudian ra setelahnya juga di fathah, ya. Kemudian di antara dua alif ada huruf sa. Nah, ini namanya kemarin apa? Namanya at-tansis, dieja. Kenapa? Karena di zaman dahulu belum ada harokat, tidak ada harokat. Jelas sampai sini, ya? Di zaman dahulu tidak ada harokat itu. Dibaca apa ini, dibaca apa? Ya. Dan di zaman dahulu itu rentan dengan apa namanya? Namanya juga pakai tinta, ya, masih pakai tinta yang dicelup-celup itu. Kadang satu titik tidak sengaja pas diangkat netes jadi dua titik. Ya. Lengket jadi dua titik. 6. Atau misalnya mungkin dia sudah buat khotnya, tapi karena kebiasaan dari zaman dahulu kan di zaman dahulu bahkan tidak ada titik-titik. Itu titik-titik belum ada. Ba dengan ta itu sama, garis begini saja. Ba dengan ta tidak ada titiknya. Ya. Jelas sampai sini? Ya, maka terkadang bisa jadi ada seorang ulama yang menulis kemudian dia lupa menaruh titiknya, tapi dia tulis setelahnya muwahhadah. Yani dia tahu ini, dia perjelas bahwa ini huruf ba, tapi ternyata dia lupa kasih titik. Nah, jadi istilah-istilah seperti ini untuk menghindari namanya tasghif, salah baca atau salah salin bagi orang-orang yang datang semasanya. Ya. Dan di zaman para ulama terdahulu itu kertas itu barang yang sangat mahal. Jelas sampai sini? Itu kertas barang yang mahal. Ya. Hanya orang-orang yang punya banyak duit yang bisa membeli banyak kertas. Maka kalau salah sedikit, ya kan, dicoret dan semacamnya, ya, ini hal yang apa namanya, tidak mereka lakukan, sayang. Ya, maka terkadang pada nama-nama yang iskal seperti ini yang orang bisa salah faham, salah baca, ini dibaca fathah atau dhamma, ini huruf sa atau ini apa namanya, sa atau ya dan semacamnya, maka mereka memberikan apa namanya, mengeja setelahnya, disebutkan, dikatakan fa wa huwa bi fathil ba al muwahhadah, ba dengan satu titik. Yani jangan sampai kamu lihat di situ tertulis dua titik, ketahui itu salah, pasti ada kekeliruan. Karena apa? Karena saya sudah sebutkan ini ba muwahhadah dengan satu titik, wahid, satu titik, ya kan? Kemudian ra al muhmalah, ra muhmal itu ra, yani muhmalah tidak pakai titik. Jadi kalau kamu lihat titik di situ jangan dibaca zai, itu tasghif, salah. Karena sudah dieja ra al muhmalah. Ya. Nah, begitu. Kemudian baina alifain sa al musallasa, di antara dua alif burasa, kan begitu. Di antara dua alif itu sa musallasa. Musallasa artinya tiga titik. Jadi kalau kamu cuman dapati di situ dua titik, itu salah. Jangan dibaca burota, tetap baca burosa. Itu pasti keliru. Kenapa? Karena saya sudah eja musallasa, tiga titiknya. Jelas sampai sini, ya? Nah, ini namanya tansis, dan akan sering antum dapati dalam buku ketika membaca buku-buku para ulama tansis seperti ini. Nah, qala rahimahullahu taala wal asja'i hadza, ya. Adapun al asja'i dalam sanad ini, dia adalah Kufi, seorang yang apa namanya, berdomisili di Kufah, kunyatuhu Abu Ishaq. Wa laysa huwa al asja'i sahibu Sufyan ats-Tsauri. Sahiba Sufyan ats-Tsauri. Dia bukan al-Asja'i yang meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri. Kenapa? Fa inna dzaka kunyatuhu Abu Abdurrahman wasmuhu Ubaidullah ibn Abdurrahman Ubaidir Rahman bitasghir.
Adapun Abu Al-Asja'i yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri itu kunyanya Abu Abdurrahman, sementara dia ini kunyanya Abu Ishaq, berarti beda orangnya. Adapun yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri namanya Ubaidullah ibn Ubaidir Rahman bitasghiri fihima, dua-duanya dibaca tasghir, Ubay. Nah gitu. Ubaidullah ibn Ubaidir Rahman. Wa qila Abdurrahman mukabbara, dan ada yang membaca Ubaidullah ibn Abdir Rahman di mukabbar, bukan dibaca Ubaidir Rahman tapi Ubaidir Rahman. 6. Kenapa beliau mengingatkan hal ini bahwa Al-Asja'i di sini adalah Abu Ishaq, bukan Abu Abdurrahman yang meriwayatkan dari Ats-Tsauri. Beliau mengingatkan ini karena kata beliau, wa dzakara ba'dhum anna al-Asja'i al-madhkura fi hadzal hadits huwa Ubaidullah sahibu Sufyan Ats-Tsauri. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya Al-Asja'i di sanad ini adalah Ubaidullah yang menjadi murid Ats-Tsauri. Was-sahih al-awwal, yang benarnya apa yang kami sebutkan pertama, dia adalah Abu Ishaq. Ya, buktinya apa? Wa qad waqa'a lana mansuban fi hadzal hadits an Abi Nadhr. Kami mendapati riwayat ya untuk hadis ini dari Abu Nadhr, dari jalurnya Abu Nadhr, ya. Disebutkan di situ namanya dimansubkan kunyahnya kepada Ishaq. Dikatakan haddatsana Abu Ishaq Al-Asja'i. Ya. Jadi jelaslah bahwa dia bukan Abu Abdurrahman, tapi Abu Ishaq Al-Asja'i, bukan temannya, bukan muridnya Al-Ats-Tsauri. Dan ini terdapat dalam fi kitabin Nasa'i wa ghairihi. Penegasan akan kunyahnya ini disebutkan dalam Sunan Nasa'i dan selainnya. Al-Hur ibn Sayyah. Al-Hur bi dhammil ha wa tasydidi ra al-muhmalatain. Di dhammah ha dan di tasydid ra. Dua-duanya tidak pakai titik. Ha tidak pakai titik, bukan kha. Ra tidak pakai titik, bukan zai. Al-Hur was-Sayyah. 6. Dan ada yang membaca as-Sabbah, dalam sebagian nuskha disebutkan as-Sabbah. 6. As-Sayyah bi fathis shad al-muhmalah. Muhmalah artinya tanpa titik, bukan dot. Gitu maksudnya ya. Baik. As-Sabbah bi as-Sayyah bi fathis shad al-muhmalah wa tasdidi ra. Wa tasdidil ya. Ya, dengan mentasdid huruf ya. Ya. Jangan ya di sini ya mirip-mirip, kalau cuma satu titik jadinya bisa jadi huruf ba. Kalau di atas titiknya jatuh di atas jadinya huruf nun. Ya, satu titik, kalau dua titik jadi huruf da. Jadi banyak ihtimal ya, kalau ada yang keliru padanya, maka dipertegas oleh beliau di sini wa tasdidi ra wa tasdidil ya akhir huruf, yang merupakan huruf hijaiyah yang terakhir. Yani tidak ada kemungkinan lain, ya itu di situ. Jadi kalau kamu dapat di dalam nuskha lain ada huruf nun, huruf ba atau apa, itu salah semuanya. Yang benarnya ya. Saya sudah jelaskan akhiril huruf, yakni huruf terakhir dari huruf hijaiyah. Wa ba'dal alifi ba'da ha al-muhmala. Baik. Wa hunaidah bi dhammil ha wa fathin nun. Ya. Wa sukunil ya akhiril huruf, disukun huruf ya yang menjadi huruf hijaiyah yang terakhir. Hunaidah. Ba'da dal muhmala maftuha. Da di fathah wa ta'it ta'nis, yakni ta tanis marbutah, ya ta marbutah. Wa huwa tashbihun bi Hubairah. Nah, ini juga salah satu cara untuk menghindarkan tashif dalam tulisan. Yani kadang dia ditansis, jelas sampai sini ya. Kadang dibawakan kata yang ejaannya sama seperti dia yang sudah masyhur. Ya, dikatakan wa huwa tashbih bi Hubairah. Yani semua ulama kalau mendapati nama seperti ini, ha, ba, ya, ro, ta marbuto, semua sudah tahu ini bacanya Hubairah, bukan Habirah. Maka dibawakan nama yang sudah masyhur dengan itu, ya, yang sudah masyhur bacaannya, yang sudah diketahui oleh semua orang, untuk dikiaskan dengan itu. Ya, jadi setelah beliau mengeja Hunaidah, beliau pertegas lagi supaya tidak ada yang salah baca. Beliau pertegas lagi bahwa Hunaidah itu bacaannya sama seperti Hubairah. Ya, kemudian Hubairah beliau apa? Eja lagi bi dhammil ha wa fathil ba al-muwahhada wa sukunil ya akhiril huruf wa ba'daha ra muhmala wa ta'it ta'nits. Baik. Kata beliau hadhihi tarjamah lam yadhkurha Abdul Ghani ibn Sa'id al-Maqdisi walal Amiru Abu Nasr ibnu Makulah. Dan tarjamah ini ya tidak disebutkan oleh Abdul Ghani ibn Sa'id yakni al-Maqdisi, dan juga tidak disebutkan oleh Al-Amir Abu Nasr ibnu Makulah. 6. Yani nama-nama yang tersebut dalam sanad ini enggak disebutkan biografinya. 6.
Ini hadis pembahasan tentang rawi-rawi dalam hadisnya Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian waqad akhraja Muslimun fi sahihi min haditsil Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat. Sekarang beliau membawakan satu permasalahan riwayat. Kata beliau, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Al-Aswad bin Yazid dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa di 10 hari pertama 10 pertama Asyura sama sekali. Iya. Wa fi riwayah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasumil asyar. Dalam riwayat lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 10 hari pertama. Yani beliau bawakan di sini untuk 10 pertama Asyura. Maka kandungan hadis ini bertentangan dengan apa? Hadis Abu Qatadah yang pertama, ya kan? Hadis Abu Qatadah yang pertama. 6. Ataukah hadisnya apa? Hafsah sebelumnya. Hadisnya Hafsah dikatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa di 10 Asyura dan 10 pertama apa? Zulhijjah, yakni 9 pertama Zulhijjah. Sementara di hadisnya Aisyah di sini dikatakan Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 10 hari pertama. Ya. Bagaimana cara mengkompromikannya? Dan dua-duanya adalah hadis yang sahih. Di sini beliau sebutkan komprominya. Wa qad asyara ba'du ahli hadis ila al-jama' baina hadis Aisyah wa hadis Hafsah radhiyallahu anhuma alladhi qablahu. Sebagian ulama ada yang mencoba memadukan antara kandungan hadis Aisyah dengan hadis Hafsah radhiyallahu anhuma yang tersebut sebelumnya. Faqal, ya, di antara bentuk perpaduan hadisnya dikatakan yahtamil an takuna Aisyah radhiyallahu anha lam ta'lam bi saumihi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lahu tis'u niswah yaqsimu lahun wa la yakunu 'indaha fi sa'iril ashr. Kata beliau ada kemungkinan Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari full ini. Ya. Mungkin Aisyah cuma mendapati satu hari atau 2 hari saja. Selainnya kan beliau nggak tahu puasa atau enggak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki 9 orang istri. Beliau memiliki 9 orang istri yang beliau bagi hari-harinya. Ya, yakni setiap istri mendapatkan jatah 1 hari. Ya, mendapatkan jatah istri 1 hari, jatah hari 1 hari ya. Ya, kecuali Aisyah radhiyallahu anha yang belakangan, tapi ini belakangan, ya. Setelah adanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Saudah radhiyallahu taala anha menyerahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harinya untuk semua istrinya. Wala yakunu indaha fi sa'iril ashr. Karena itulah Nabi tidak di rumah Aisyah selama 10 hari. Tidak. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumal itsnain wal khamis fala'allahu lam yattafiq siyamuhu fi yaumiha illa fi ahadi hadainil yaumain falam ta'lam bi saumihi ayyamal ashr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Maka bisa jadi beliau berpuasa di rumah Aisyah hanya pada salah satu hari saja, tidak pada hari yang lain. Yakni beliau puasa jatuhnya hari Senin, otomatis Kamisnya bukan di rumah Aisyah. Atau beliau puasa di rumah Aisyah Kamis, otomatis di rumahnya beliau di rumahnya Aisyah bukan hari Senin. Yani beliau mengira itu adalah puasa Senin, itu puasa Kamis, gitu. Padahal apa? Falam ta'lam bisaumihi yaumal ashr. Dan beliau tidak mengetahui puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari 10 hari Asyura ini. 10 hari Asyura. Hadza akhirul kalami. Ya, ini adalah akhir ucapan beliau. Ini salah satu sisi kompromi, sisi perpaduan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ada pendapat lain dari Al-Hafidz, dari Imamul Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fadailul Awqat. Beliau menempuh jalur at-tarjih, bukan dengan menjamak tapi mentarjih. Beliau mengatakan dua-duanya sahih. Namun hadisnya Hafsah itu musbit. Hadisnya Hafsah menetapkan bahwa beliau berpuasa. Sementara hadisnya Aisyah itu an-nafi, dia menafikan bahwa Nabi tidak puasa. Ya, 10 hari pertama Asyura. Nah, sementara kata Al-Baihaqi rahimahullahu taala, al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Yang menetapkan itu hadisnya lebih didahulukan dibandingkan yang menafikan.
Kenapa? Karena yang menafikan itu hanya pernyataan bahwa saya tidak tahu, saya tidak tahu tentang itu. Sementara al-musbit mengatakan saya tahu. Dia punya ilmu tambahan yang tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Jelas ya? Falladzi ya'lam hujjah ala man lam ya'lam. Yang mengetahui itu hujjah bagi yang tidak mengetahui. 6. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa haditsu Aisyah sahihun wa haditsu Hafsah wa qad taqaddama al-ikhtilafu fihi ala Hunaidah ibn Khalid. Haditsnya Aisyah itu sahih, riwayat Muslim. Sementara haditsnya Hafsah telah berlalu ada ikhtilaf pada Hunaidah bin Khalid, dan juga sudah kita terangkan bahwa ikhtilafnya la yadur, tidak ada masalah, tidak membuat hadisnya menjadi dhaif. Baik. Sebelumnya butuh kita pahami bahwa ini sudah kita sampaikan juga di majelis ketika kita menjelaskan tentang puasa 10 atau 9 hari pertama Dzulhijjah, bahwa secara umum termasuk hari-hari yang disunnahkan berpuasa adalah berpuasa di bulan-bulan haram yang 4. Ya kan? Ada 4 bulan haram. Mulai dari apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan ini perhatikan, ini ada yang kadang sebagian orang salah paham, berpuasa di bulan-bulan haram ini bukan puasa sunnah mutlak, bukan puasa sunnah mutlak. Ini ada dalil tersendiri tentang ini. Tidak sampai sini, ada dalil tersendiri, bukan puasa sunnah mutlak, ya. Yang kalau puasa sunnah mutlak kan tidak butuh dalil, ya. Artinya mau puasa hari kapan saja selama bukan di hari-hari terlarang atau hari-hari yang makruh, silakan dia puasa. Puasa di bulan-bulan haram yang 4 ini secara umum dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan, ya, kecuali kalau ada hari-hari terlarang puasa di situ seperti 10 Dzulhijjah, ya, maka disunnahkan puasa di hari-hari haram ini, di 4 bulan haram. Jelas sampai sini? Maka begini, seandainya tidak ada dalil tentang keutamaan puasa Arafah, seandainya tidak ada dalil spesifik tentang keutamaan puasa Asyura, tetap disunnahkan berpuasa pada hari-hari itu. Tidak sampai sini? Tetap disunnahkan berpuasa di hari-hari itu. Kenapa? Karena ada dalil spesifik tentang keutamaan berpuasa di bulan-bulan haram. Yaitu apa? Bahwa bulan haram ini bulan yang mulia, bulan yang padanya amal soleh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Maka dianjurkan memperbanyak amal soleh di situ. Termasuk di dalam amal soleh tersebut adalah apa? Puasa. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ini didukung dengan pendapat dengan amalan para muhaddisin dan fuqaha. Ya, didukung oleh amalan muhaddisin dan al-fuqaha, di mana mereka memasukkan hadis-hadis tentang apa? Hadis-hadis tentang keutamaan beramal di bulan-bulan haram, ya. Di bulan-bulan haram seperti kemarin di bulan haram Dzulhijjah, itu dimasukkan dalam kitab Usyam. Bisa dirujuk dalam Sunan Nasai, di Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Mereka memasukkan hadis tentang 10 hari pertama Dzulhijjah, ya, itu di dalam kitab Usyam. Menunjukkan apa? Itu adalah puasa tersendiri, puasa di bulan haram. Dan dikiaskan kepada Dzulhijjah, bulan-bulan haram yang lain termasuk Muharram sekarang. Sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, ini juga pemahaman para fuqaha, di mana tidaklah kita mendapati buku-buku fikih lintas mazhab, ya, di berbagai mazhab. Kita akan kemudian masuk di kitab Usyamnya, kemudian masuk di bab tentang puasa-puasa sunnah, mereka akan sebutkan pembahasan tentang puasa sunnah mutlak dan puasa di bulan-bulan haram, dibedakan. Menunjukkan ini puasa yang sifatnya spesifik, bukan puasa sunnah mutlak. Ini puasa sunnah yang muqayyad, yakni muqayyad bi zaman, yakni dengan zaman, dengan bulan-bulan haram. Sampai sini jelas, ya? Kemudian perkara berikutnya yang butuh difahami, kalau kita sudah jelas, kita sudah pahami bahwa pada dasarnya disunnahkan berpuasa setiap hari pada 4 bulan haram ini, maka kita akan pahami bahwa kalau ada dalil spesifik yang menyebutkan tentang pahala pada hari tertentu, itu hanya dalil yang menyebutkan tentang tambahan pahala, bukan dalil yang mensyariatkan. Jelas sampai sini? Bukan dalil yang mensyariatkan asalnya. Kenapa? Karena asal syariatnya sudah ada. Misalnya puasa Arafah, diampuni dosa sebelum dan setelahnya. Apakah menunjukkan kalau tidak ada hadis ini
tidak disunnahkan puasa di Arafah? Tidak, tetap disunnahkan. Hadis ini menunjukkan ada tambahan pahala. yakni pahala di 9 Zulhijjah ada tambahan pahalanya. Demikian pula 10 Muharram di sini Asyura, tanpa ada dalil yang menyebutkan di hadis Abu Qatadah ini, tanpa ada dalil yang menyebutkan bahwa puasa hari Asyura dihapuskan dosa setahun yang lalu, tetap disunnahkan puasa 10 Muharram. Ya, kenapa? Karena itu bulan haram, masuk dalam kategori bulan haram. Nah, adanya hadis Abu Qatadah itu mengabarkan pahala tambahan. Jadi bukan mengabarkan tentang pensyariatan asal yang kalau tanpa ini berarti tidak disyariatkan puasa. Tidak, tetap disyariatkan puasa. Hadisnya Abu Qatadah tentang keutamaan puasa Muharram itu hanya menambah keutamaannya. Jelas sampai sini? Menambah keutamaannya, bukan mensyariatkan dari asal, bukan, tapi menambah keutamaan. Baik, ini hadis yang kedua. Dan ini berlaku untuk semua bulan-bulan haram. Yang 4 disyariatkan memperbanyak puasa di situ. Nah, kalau ada yang bertanya, mengapa tidak banyak riwayat? Mengapa tidak banyak riwayat bahwa Nabi SAW berpuasa di bulan-bulan haram? Jelas sampai sini ya? Ya, kenapa tidak banyak riwayat bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan-bulan haram? Yang ada justru apa? Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Baik. Afwan, Ustadz Adi. Afwan, bisa kita kontak Ustadz Fadli? Kenapa nggak ada teman-teman yang masuk dari Mahat? Mungkin satu ada iskal ya. Afwan. Ya, kita kembali. Jadi kalau ada yang bertanya masalah, mengapa yang ada justru Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Di bulan apa? Sya'ban. Sementara Sya'ban bukan bulan-bulan haram. Kalau memang disunnahkan berpuasa di bulan-bulan haram, kenapa tidak ada keterangan bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan haram? Maka jawabannya disebutkan oleh para ulama, jawabannya adalah karena tentang keutamaan berpuasa di bulan-bulan haram itu turun pensyariatannya di tahun-tahun terakhir Nabi SAW. Ya, di tahun-tahun terakhir beliau alaihissalam akan meninggal, sehingga tidak banyak beliau lakukan. Ya. Ya, sebelumnya yang masyhur beliau memperbanyak memperbanyak puasa di bulan Sya'ban yang bukan merupakan bulan haram. Nah, namun setelah turunnya bulan-bulan haram ini, maka apa? Ya, maka sudah di akhir-akhir umur beliau Nabi SAW, sehingga beliau tidak banyak melakukannya. Kenapa? Nah, karena itulah para ulama ketika mentartib bulan yang paling afdol, ya, bulan yang paling afdol, ya, mereka mengatakan bulan yang paling afdol secara mutlak adalah Ramadan. Padahal Ramadan bukan bulan haram, ya kan? Ramadan bukan 4 bulan haram, tapi dia bulan yang paling afdol. Setelah Ramadan masuk ke 4 bulan haram, ya, masuk ke 4 bulan haram. Nah, dari 4 bulan haram ini, yang mana yang paling afdol? Dari 4 bulan haram ini, yang mana yang paling afdol? Ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian mendahulukan Zulhijjah karena di situ ada haji, dan sebagian mendahulukan Muharram. Sebagian mendahulukan Muharram. Jelas sampai sini? Ada yang mendahulukan Zulhijjah, ada yang mendahulukan Muharram. Yang jelas di urutan nomor 3 Zulqa'dah, baru yang terakhir Rajab. Rajab. Nah, afwan, saya ingat saya ada khilaf juga dalam tertibnya ya. Nah, setelah 4 bulan haram ini baru bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban baru sisanya bulan-bulan yang lain. Jadi yang pertama Ramadan, kemudian yang kedua Zulhijjah, ini saya pakai salah satu pendapat saja ya. Zulhijjah, yang ketiga Muharram, ya, yang keempat Zulqa'dah, yang kelima adalah Rajab, yang keenam
Sya'ban. Nah, sisanya 6 bulan yang lain di urutannya. Ini dari sisi tertib afdholiyah bulan-bulan dalam Islam. 6. Di mana para ulama sepakat bulan yang paling afdol adalah Ramadan. 6. Sekarang kita baca riwayat yang ketiga. Bihi ilaihi qala akhbarana al-Hafidz Abu Muhammad Al-Qasim Ibnu al-Hafidz Abil Qasim Ali ibn Muhammad Ad-Dimashqi fi kitabihi ilayya minha. Baik. Kata beliau akhbarana Abu Muhammad Al-Qasim Ibnu Al-Hafidz Abu Muhammad Al-Qasim Ibn al-Hafidz Abil Qasim Ali ibn al-Hasan Ad-Dimashqi. Ini teman-teman santri Manarul Ilm di Minnesota ya, maksud saya. La ba'sa. Tolong dikabari Ustaz Fadli ya. Mungkin ada kendala beliau di sana. Iya, la ba'sa. Qala rahimahu bihi qala akhbarana al-Hafidz Abu Muhammad Al-Qasim Ibn al-Hafidz Abil Qasim, yani Abu Muhammad Al-Qasim Ibnu Abil Qasim, begitu ya, Al-Hafidz kan gelarnya. Akhbarana Al-Hafidz Abu Muhammad Al-Qasim Ibnu al-Hafidz Abil Qasim Ali ibn al-Hasan Ad-Dimashqi fi kitabihi ilayya minha. 6. Ini juga termasuk apa? Riwayat bil mukatabah di mana Al-Qasim Ibnu Abil Qasim mengirimkan hadis ini kepada siapa? Kepada Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Berisi hadis suratnya itu. Ini namanya riwayat bil mukatabah. Dan beliau ini Al-Qasim Ibnu Abil Qasim rahimahullahu taala musannif masyhur ya, seorang alim terkenal. Beliau penulis kitab Tarikh Damashq atau Tarikh Dimashq. Ya. Yang menghimpun di dalamnya sejarah kota Damaskus beserta para ulamanya dalam 80 jilid. Salah satu kitab tarikh yang tebal, ya, yang paling tebal, salah satu yang paling tebal. Tarikh Damashq. 6. Qala akhbarana Al-Hafidz Abu Thahir Ahmad ibn Muhammad Al-Asbahani fi kitabihi ilayya min Saghri Al-Iskandariyah. Nah, ini kemarin, ini tadi sudah berlalu juga. Abu Thahir Ahmad ibn Muhammad, yakni Abu Thahir As-Silafi rahimahullahu taala. Ini juga riwayat bil mukatabah fi kitabihi ilayya min Sughr Al-Iskandariyah, dari daerah Sughr Iskandariyah. Sughr itu adalah daerah perbatasan. Ya. Lihat ya bagaimana para ulama tidak meninggalkan thalabul ilm pada masa jihad. Jadi di daerah Iskandariyah, di perbatasan terakhir ya, daerah kaum muslimin dengan daerah musuh, itu namanya Sughr. Ya. 6. Di situ beliau Abu Thahir As-Silafi rahimahullahu taala ya tinggal, ataukah mungkin sedang berjaga saat itu, wallahu alam. Yang diinginkan di sini Sughr Al-Iskandariyah, imma diinginkan dengannya beliau berjaga di situ, yakni pada momen jihad di situ saat itu, ataukah beliau berdiam di sana, kemudian daerah tersebut dikatakan Sughr Al-Iskandariyah karena dulu itu adalah daerah pertahanan, benteng pertahanan terakhir. Wallahu alam. Qala akhbarna Abul Qasim Ali ibn Husain ibn Ali Ar-Rabai fi akharin. Ini fi akharin, ini juga ungkapan yang sering muncul dalam sanad mutaakhirin secara khusus. Ya. Fi akharin, yakni dan lain-lain. Jadi di sini Abu Thahir As-Silafi rahimahullah meriwayatkan dari banyak orang guru. Ya, meriwayatkan dari banyak orang guru. Di antaranya Ali ibn Husain ibn Ali Ar-Rabai. Nah, kalau dia tidak mau sebutkan gurunya, dia cuma sebutkan fi akharin. Ya, ini takbirnya para muhaddisin dalam sanad. Ya, jadi bukan dikatakan akhbarana Abul Qasim Ali ibn Husain ibn Ali Ar-Rabai wa ghairuhum misalnya dan selainnya. Ya. Jelas sampai sini. Takbir yang digunakan dalam sanad biasanya dikatakan fi akharin. Ya, ini bagi alim yang meriwayatkan apa? Yang meriwayatkan dari banyak orang guru, yang memiliki banyak orang guru. Ya, dan ini biasa ditemukan dalam sanad.
Dari kalangan mutaakhirin yang biasa menggunakan lafaz seperti ini Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, yang ma'ruf, ya, beliau punya banyak guru. Kadang beliau membawakan sanad, beliau cuma sebutkan 2-3 gurunya, kemudian beliau mengatakan fi akhirin, ya, dan lain-lain. Banyak guru lain saya riwayatkan kitab tersebut. Qalu, semuanya berkata, akhbarana Abul Hasan Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Makhlad Al-Bazzaz. Naam. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Amr ibn al-Bakhtari Ar-Razzaz. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Malik Ad-Daqiqi. Qala haddatsana Ali ibn al-Hasan ibn Sulaiman. Qala haddatsana Ibn Idris. Naam. Ibn Idris di sini disebutkan Abdullah ibn Idris ibn Yazid. Abdullah ibn Idris ibn Yazid Al-Kufi rahimahullahu taala. Beliau salah seorang ulama, ya, yang pakar dalam qiraah dan tafsir. Pakar dalam qiraah Al-Qur'an dan tafsir. Abdullah ibn Idris Al-Kufi ini. An Husain an Mujahid. Naam. Husain rahimahullahu taala adalah Husain ibn Abdurrahman, ya, As-Sulami. Naam. Beliau termasuk rawi-rawi yang apa namanya? Taghayyara fi akhirih. Ya, kalau pembahasannya apa? Kita pernah bahas di pembahasan mukhtalif, rawi-rawi yang mukhtalif, yang rusak hafalannya di akhir umurnya. Nah, cuman beliau tidak sampai mukhtalif, beliau cuman taghayyara fi akhirih. Taghayyara itu adalah fase awal sebelum hafalannya rusak. Fase awal sebelum hafalannya rusak. Baik. An Mujahid ibn Jabr, ya, an Ubaid ibn Umair annahu qala kana idza jaa asy-syita qal. Kata Mujahid, Ubaid ibn Umair, kalau sudah datang musim dingin, beliau berkata, qala ya ahlal Qur'an tala al-lailu li qira'atikum faqumu wa qasara an-naharu li siyamikum fasumu. Ya. Kata Ubaid ibn Umair memberikan nasihat, ya, beliau kalau sudah masuk musim dingin, kita di sini musim apa? Kita sudah kemarau, ya, sudah masuk kemarau sekarang. Nah, dan sebagian masyayikh menyebutkan bahwasanya Al-Munziri rahimahullah mengimla kitab ini di musim dingin juga. Karena itulah kelihatannya cocok beliau bawakan riwayat ini di sini. Jadi Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah mengimla kitab ini majlis fi yaumi asyura fi fadli saumi yaumi asyura, itu di musim dingin. Berarti di masa itu, di zamannya Al-Munziri, Muharram bertepatan dengan musim dingin. Ya, makanya beliau bawakan riwayat ini di sini, ya, karena pas momennya. Karena idza jaa asy-syita, kalau datang musim dingin. Nah, musim dingin itu di masa itu, ya, itu siangnya pendek, malamnya yang panjang, itu musim dingin. Jadi tidak sama durasi waktunya. Kata beliau, kata Ubaid ibn Umair, ketika masuk musim dingin, ya ahlal Quran, tawal al-lail, malam sekarang sudah jadi panjang dibandingkan biasanya. Li qira'atikum faqumu, karena itulah berdirilah salat malam. Karena mau panjang, kamu bisa puas di situ untuk salat. Ya. Wa qasran naharu li siyamikum fasumu, sementara siang harinya pendek, maka gunakan untuk puasa, lebih pendek dibandingkan biasanya hari-hari itu. Ya. Baik. Bihi qala akhbaranahu bihi ilaihi qala akhbaranahu Abul Hasan As-Saghri bi qiraati alaihi. Nah, Abul Hasan As-Saghri ini Abul Hasan yang tersebut di sanad nomor 2 yang kita sudah sebutkan tadi. Abul Hasan siapa namanya? Al-Maliki. Nah, ini sudah berlalu sanadnya. Ali ibn al-Mufaddal Al-Maqdisi Al-Maliki. Ya. Abul Hasan Ali ibn al-Mufaddal Al-Maqdisi di sanad nomor 2. Di sini beliau ulangi nama gurunya, ya, beliau ulangi gurunya tapi dengan nama yang lain, Abul Hasan As-Saghri. Di sanad nomor 2 beliau sebutkan nama lengkapnya. Ya. 6. Dikatakan di sini As-Saghri nisbat kepada Sugur. yakni apa? Sugur Iskandaria. Sugur Iskandaria yang tersebut di sanad nomor 3. Ya. Jadi imma beliau juga berjaga di situ, wa imma beliau tinggal di daerah itu. Wallahu a'lam bishawab. 6. Qala akhbarnahu Abul Hasan As-Saghri bi qiraati alaihi. Qala akhbarana au qala amba'ana. Di sini ada perbedaan akhbarana au amba'ana Abu Thahir As-Silafi. Di sini
Al-Mundhiri rahimahullahu taala termasuk ulama apa namanya? Mutaakhirin dalam hal ini. Maka amba'ana di sini bermakna ijazah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa amba'ana di kalangan mutaakhirin itu bermakna ijazah. Maka dikatakan di sini oleh siapa? Abul Hasan As-Saghri, akhbarona au amba'ana, yakni dia mengabarkan kepada kami atau kalau tidak salah ijazah. Jadi saya lupa antara dia kasih ijazah berupa ijazah atau berupa qiraah. Ya. Abu Thahir As-Silafi, ini sudah berlalu ya, namanya Ahmad ibn Muhammad. Abu Thahir As-Silafi fadzakarahu dengan sanad yang sama di atas. Kemudian sanad hadis yang terakhir, bi qala akhbarana al-faqih Abul Hasan Al-Maliki bi qiraati alaihi. Siapa ini Abul Hasan Al-Maliki? Ya, yang tersebut baru-baru saja ini, Abul Hasan As-Sughri, ya As-Sughri, ya Ali ibn Mufaddal Al-Maqdisi. Maka di sini beliau mengurang gurunya 3 kali. Di sanad nomor 2, sanad nomor 4, sanad nomor 5 disebutkan dengan nisbat yang berbeda-beda. Disebutkan dengan nisbat yang berbeda-beda. Di sanad nomor 2 disebutkan nama lengkapnya. Di sanad nomor 3 disebutkan Abul Hasan As-Sughri, ya, dan di sanad nomor 5 di sini, di sanad nomor 4 tadi ya As-Sughri, di sanad nomor 5 dikatakan Abul Hasan Al-Maliki. 6. Apakah ini dikatakan tadlis asyuyukh? Ya, dia sengaja menyembunyikan, menyamarkan nama gurunya supaya tidak diketahui. Al-Zahir ini bukan tadlis syuyukh. Mengapa? Karena beliau sudah sebutkan nama lengkap syekhnya di awal, di hadis nomor 2. Maka ketika diulangi setelahnya, ya, dengan nisbat yang berbeda, Abul Hasan disebutkan kunyahnya cuma nisbat yang berbeda, maka ini wallahu a'lam masuk dalam kategori tanwi asma asy-syaikh. Memvariasikan nama gurunya. Artinya begini, guru saya ini nama lengkapnya. Kadang juga dikenal dengan nisbat ini Abul Hasan As-Sughri, kadang juga dengan Abul Hasan Al-Maliki. Yakni kalau kamu dapati di sanad-sanad lain nantinya dengan nama seperti ini, orangnya itu tuh sama saja orangnya. Jadi beliau menyebutkan gurunya dengan beberapa nisbat yang berbeda bukan untuk menyamarkan gurunya, bukan untuk menyembunyikan gurunya, tapi justru untuk memperkenalkan nama-nama gurunya. Jelas ya, ini bukan bentuk, ini tidak masuk dalam pembahasan tadlis asyuyukh. Qala akhbarna al-faqih Abul Hasan Al-Maliki bi qiraati alaihi. Qala akhbarna al-faqih Abu Thahir Asy-Syafi'i qiraatan alaihi. Ini qiraatan alaihi. Ini qiraatan alaihi wa ana asma. Di sini juga lihat Abu Thahir Asy-Syafi'i. Di sebelumnya disebutkan nama lengkapnya Abu Thahir Ahmad ibn Muhammad, ya. Dan ini orang yang sama, yakni Abu Thahir As-Silafi, masyhur, ya, dengan kunyah dan laqabnya. Di banyak sanad cuma disebutkan Abu Thahir As-Silafi. Ya. Qala ansyadana Abu Muhammad Ibnu Sarraj li nafsihi yamdahu ashabal hadis. Kata Abu Thahir As-Silafi rahimahullahu taala Asy-Syafi'i, Abu Muhammad Ibnu Sarraj ansyadana. Kalimat ansyadana itu digunakan kalau yang dia dengarkan, yang dia riwayatkan dari gurunya berupa bait syair. Gurunya membacakan bait syair, maka mereka menggunakan lafaz riwayat ansyadana, tidak menggunakan haddasana atau akhbarona, tapi dikatakan ansyadana. Ya. Dari kata nasyid. Nasyid pada asalnya di zaman dahulu bermakna apa? Abyat syi'riyah, bait-bait syair. Sekarang aja nasyid berubah jadi lagu, gitu ya. Tapi asal istilahnya nasyid adalah bait-bait syair. 6. Kata beliau, guru kami Abu Muhammad Ibnu Sarraj, beliau sendiri yang melantunkan bait syair kepada kami yang isi bait syairnya memuji ashabul hadis. Yang dimaksud dengan ashabul hadis di sini adalah penuntut ilmu di masanya. Ya. Karena kata hadis di zaman dahulu itu bermakna apa? Al-ilm. Ya. Hadis di zaman dahulu adalah dikenal dengan apa? Diistilahkan al-ilm. Maka ashabul hadis yakni ahlul talabatul ilm. 6. Abu Thahir Ibnu Sarraj melantunkan bait syair kepada kami, beliau sendiri yang baca, li nafsihi, beliau sendiri yang baca memuji ashabul hadis. Lillahi darru isabatin yas'auna fi talabil fawaid yud'auna ashabal hadi si bihim tajammalatil masyahid tawran tarahum bis-sa'idi wa taratan fi thagrin amid yatatabba'una minal ulumi bikulli ardin kulla syarid fahumun nujumul muhtada bihimu ila subulil maqasid. Di situ dibaca bihimu, di dhamma mimnya, bukan bihim.
diperbaiki nuskhahnya. 6. Kata beliau, lillahi darru isabatin yas'auna fi talabil fawaid. Ya, apa namanya? Lillahi darru, yani apa namanya, wahai ya pujian ya. Ya, pujian. Ya, betapa menakjubkan isabah sekelompok orang yang berusaha untuk menghimpun fawaid, faidah-faidah. Ini mencatat ilmu. Ya, mengumpulkan ilmu, mencatat ilmu sedikit demi sedikit. Mereka dikenal yud'auna ashabal hadis bihim tajammalatil masyahid. Mereka dikenal dengan panggilan ashabul hadis. Dengan mereka lah semua tempat-tempat itu tajammalat. Yani di mana mereka ada, tempat itu menjadi jamil, menjadi indah. 6. Tauran tarahum bis-sa'idi wa taratan fi thagri amid. Ya, terkadang kamu dapati mereka di Sa'id. As-Sa'id di sini disebutkan di bawah oleh Al-Mundhiri rahimahullah, As-Sa'id an-nahiyatul masyhuratu bi Misr. Ini suatu tempat di Mesir. Jadi Sa'id di sini nama tempat di Mesir. Terkadang kamu lihat mereka itu di Mesir, di Sa'id, dan terkadang kamu lihat mereka di Sagar Amid. Yani Sagar Amid. Sagar Amid. Tempat apa, perbatasan benteng terakhir kaum muslimin di daerah Amid. 6. Amid ini adalah nama kota di sebelah apa namanya, sebelah timur Turki. Di sebelah timur Turki sekarang. 6. Amid. Ini nisbat, ada juga ulama ya, beberapa ulama yang nisbat kepadanya seperti Al-Amidi rahimahullahu taala, Al-Amidi. 6. Yatatabba'una minal ulumi bikulli ardin kulla syarid. Mereka tatabbu, menelusuri dan mengumpulkan berbagai macam ilmu dari berbagai macam negeri, dari berbagai sudut kota. Ya. Fahumun nujumul muhtada bihimu ila subulil maqasid. Mereka inilah para penuntut hadis, inilah yang menjadi bintang-bintang al-muhtada. Ya, kita mengambil petunjuk, ya, dengan mereka lah kita bisa mengetahui subulul maqasid, jalan menuju kepada tujuan kita. 6. Di sini dibaca tertulis bihim, namun yang kami dengarkan dari para masyayikh di dhamma ya bihimu. Dan ada yang membaca akhirannya semua di kasrah dalnya, ya, al-fawaidi. Ya, jadi lillahi darru isabatin yas'auna fi talabil fawaidi yud'auna ashabal hadi fi bihim tajammalatil masyahidi. Gitu ya, ada yang membaca seperti itu semuanya. Baik, labas. As-Sa'id an-nahiyatul masyhuratu bi Misr. Wa qad haddatsa min ahliha jama'atun kabirah. Dan banyak ulama besar, atau ada banyak ulama yang nisbat kepada kota As-Sa'id ini, dikatakan As-Sa'idi. Dan ada juga kota lain, As-Sa'id. Ini kota lain juga, was-Sa'id aidan maudhi qurb Wadil Qura. Ada juga kota lain juga namanya Sa'id, dia tempatnya di dekat Wadil Qura. Bihi Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah terdapat Masjid Nabawi. Yani Wadi Qura di masa dulu, di masa di kota Madinah pertama kali, ya, Madinatul Ula. 6. Ammarahu fi ijtiyazihi ila Tabuk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiam di kota Sa'id ini ketika beliau mengadakan perjalanan ke fi ijtiyazihi ila Tabuk. 6. Wallahu a'lam. Ayyuha, sebentar. Yang mana yang diinginkan dari dua kota ini pada bait syair di atas, As-Sa'id yang terdapat di Mesir atau As-Sa'id yang tersebut di Madinah? Kata Al-Mundhiri rahimahullah, wallahu a'lam ayyuhuma arada bihi Ibnu Sarraj fi syi'rihi. Wallahu a'lam yang mana yang dimaksud oleh Ibnu Sarraj dalam bait syairnya, wal ashbah annahu arada an-nahiyata bi Misr. Namun zahirnya beliau menginginkan, yang beliau maksudkan adalah As-Sa'id yang ada di Mesir. Fa innahu dakhala Misra wa aqama biha. Karena beliau pernah tinggal di Mesir, wa sami'a biha min ghairi wahid, dan beliau mendengar, meriwayatkan hadis dari banyak ulama di Mesir ketika itu. Wallahu azza wa jalla a'lam. Akhirul juz'i fi fadli Asyura. Imla al-Hafidz Zakiyuddin Al-Mundhiri taghammadahullahu biridwani. Baik. Selesai alhamdulillah pembahasan berkenaan dengan atau juz' dari Al-Hafidz Al-Mundhiri tentang fadlis saumi yaumi Asyura. 6. Kita tambahkan permasalahan seputar puasa ini, tentang puasa Asyura. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ini pada dasarnya adalah puasa yang sunnah,
Karena apa? Karena ini masuk dalam kategori bulan-bulan haram. Maka walaupun tidak ada dalil spesifik tentang keutamaannya, tetap disunnahkan berpuasa di bulan-bulan haram ini, 4 bulan haram. Kemudian yang kedua, terkhusus untuk puasa Asyura. Asyura yakni 10 Muharram. 10 apa? Muharram. Para ulama berbeda pendapat mengenai yang mana yang paling afdol, 10 Asyura atau 9 Dzulhijjah. Ya, puasa Muharram kah ataukah puasa apa? Puasa Dzulhijjah. Puasa Arafah atau puasa Muharram. Para ulama menyatakan bahwa yang paling afdal adalah puasa Arafah dibandingkan puasa Muharram. Asyura. Kenapa? Ya pertama karena puasa Arafah itu diiringi dengan amal-amal besar, ya kan? Ada wukuf di Arafah di hari yang sama bagi orang yang haji, dan besoknya ada Idul Adha. Ada Idul Adha. Sementara puasa Asyura tidak ada amalan besar seperti itu. Taib. Karena itulah puasa Arafah lebih unggul dibandingkan puasa Asyura. Kemudian sisi yang kedua, puasa Arafah lebih unggul dibandingkan Asyura dikarenakan puasa Arafah itu kata para ulama sifatnya Muhammadi. Sementara puasa Asyura itu musawi. Apa artinya musawi? Yani puasa Asyura ini pertama kali dilakukan, syariat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika beliau diselamatkan dari Fir'aun, maka beliau berpuasa untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah puasa Asyura ini kan sudah dikenal di kalangan mana? Ya, oleh orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa di Madinah. Sebelum Nabi SAW datang ke Mekah, ke Madinah, orang Yahudi sudah berpuasa. Maka puasa Asyura itu musawi, yakni asal syariatnya diturunkan kepada Nabi Musa. Sementara Arafah itu Muhammadi, yakni ya disyariatkan di masa beliau, di agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian masalah berikutnya tentang maratib, tingkatan-tingkatan puasa tingkatan-tingkatan puasa hari Asyura. Ada beberapa tingkatan, ada beberapa level. Level pertama dan ini yang paling tinggi dan yang paling afdol adalah berpuasa 3 hari. 9, 10, 11. Ini yang paling afdol. Tingkatan yang tertinggi puasa 3 hari. 9, 10, 11. Baik, afwan sebentar. Jadi ini tingkatan yang tertinggi adalah puasa tanggal 9, 10, dan 11. Nah, ini warid dalam sebagian riwayat. Bahwa Nabi SAW mensyariatkan puasa 9, 10, 11. Walaupun secara riwayat ini do'if, namun kita sudah sebutkan bahwa hukum asal puasa di bulan ini apa? Disyariatkan pada bulan haram. Maka tanggal 11 juga, walaupun secara spesifik do'if di hadisnya, tapi dia masuk dalam puasa haram. Sudah sampai sini? Maka yang paling afdol ya berpuasa 9, 10, 11. Kemudian yang kedua, di urutan nomor 2, yang paling afdal adalah puasa 9 dengan 10. 9 dengan 10. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan ketika beliau SAW berpuasa Asyura tanggal 10, kemudian para sahabat mengatakan bahwa ya Rasulullah, orang-orang Yahudi berpuasa nih. Ya, orang-orang Yahudi juga berpuasa. Ya, maka beliau SAW, kalau saya masih hidup, beliau bersabda, kalau saya masih hidup tahun depan la asuman tasi, maka saya akan berpuasa tanggal 9 juga. Iya. Maka ini tingkatan yang kedua paling afdal 9 dan 10. Ilatnya adalah apa?
untuk mukhalafatul Yahud, menyelisih orang Yahudi. Ini tingkatan nomor 2, 9, 10. Nah, tingkatan yang ketiga adalah 10 dengan 11. Kalau dia tidak berpuasa tanggal 9-nya, maka 10 dengan 11. Karena dengan 11 juga ya tahakkak al-mukhalafah. Tetap bisa diwujudkan mukhalafah. Yani kalau dia sudah tidak puasa tanggal 9-nya, berarti dia kalau cuma puasa tanggal 10, nanti ada nau' minal musyabahah. Ada nau' musyabahah al-Yahud. Maka apa? Afdol ditambahkan 11. Ya. Untuk menghindari apa? Menghindari mukhalafah. Afwan, menghindari musyabahah, tasyabbuh, untuk mewujudkan mukhalafah. Ini tingkatan keberapa? Ketiga ke bawah. Ini urutan apa urutannya dari atas ke bawah ya. Kemudian yang keempat, puasa tanggal 10 saja. Puasa tanggal 10 saja. Tidak tanggal 9-nya, tidak juga tanggal 11-nya. Iya, ini juga sudah mengamalkan sunnah. Namun kenapa di urutan nomor 4? Karena ada nau' musyabahah. Ada kemiripan dengan orang Yahudi yang puasa tanggal 10 saja. Walaupun tentunya bukan tasyabbuh mutlak seperti itu, karena ini tasyabbuhnya kebetulan, cuman ini tadi ya, yang makanya dia di urutan nomor 4, tanggal 10 saja. Ini di urutan nomor 4. Dan sebagian ulama menambahkan di urutan yang terakhir, urutan nomor 5 adalah tanggal 9 saja. Tanggal 9 saja. 6. Karena ada sebagian penafsiran di kalangan ulama yang mengatakan bahwa Asyura itu tanggal 9 Muharram, bukan tanggal 10. Ya, Asyura itu tanggal 9. Ada penafsiran di kalangan ulama seperti itu. Plus pemahaman mereka terhadap hadis yang kita sebutkan tadi, kata Nabi SAW, kalau saya masih hidup tahun depan, la asuman natasi, saya akan puasa tanggal 9. Apa yang mereka pahami, kata sebagian ulama ini, yakni kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan pindahkan puasa dari tanggal 10 ke tanggal 9. Mereka pahami seperti itu. Seandainya saya hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9. Yani saya akan tinggalkan tanggal 10 karena sama-sama dengan Yahudi. Saya akan pindahkan ke tanggal 9. Nah, ini walaupun ada kritikan pada penafsiran seperti ini, tapi zahir hadis juga mereka pahami seperti itu. Karena itulah dia ini di urutan paling terakhir, di urutan nomor 5, yaitu puasa tanggal 9 saja. Ini maratib dari puasa secara umum dari Asyura. Nah, walaupun sekali lagi setiap hari di bulan Asyura, di bulan Muharram disyariatkan puasa. Kemudian masalah berikutnya berkenaan dengan puasa Asyura ini. Ini termasuk puasa-puasa yang saum al-muqayyad bizaman. Puasa yang terkait dengan waktu. Bukan puasa sunnah mutlak. Ini puasa nafal saumun nafli al-muqayyad bizaman. Puasa sunnah yang terkait dengan zaman. Karena itulah tidak berlaku padanya hadis-hadis yang menyatakan dimakruhkannya puasa pada hari tertentu. Misalnya, bagi yang mensahihkan hadis larangan berpuasa di hari Sabtu saja, tidak di hari-hari yang lain. Atau larangan menyendirikan hari Jumat dengan puasa saja. Ya, tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Para ulama mengatakan bahwa ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak. Adapun puasa sunnah yang muqayyad bizaman, yang terkait dengan hari tertentu, ya, yakni karena hari tersebut memiliki fadilah dan keutamaan, maka tidak ada masalah. Kalaupun misalnya mau Jumat saja, misalnya kalau bertepatan dengan Jumat. Semisal kita sekarang bertepatan dengan Sabtu. Kalau ada orang tidak puasa kemarin, tidak puasa besok, Sabtu toh dia puasa, apakah terjatuh dalam riwayat yang hadis yang menyatakan makruhnya menyendirikan puasa hari Sabtu? Ya, ini tentunya bagi yang berpendapat sahihnya. Karena sebagian ulama memandang hadisnya dhaif. Nah, dan ada yang mengatakan mansukh, terhapus hukumnya. Ala kulli hal, kalaupun yang berpendapat bahwa hadisnya sahih dan masih berlaku hukumnya, maka tidak berlaku untuk puasa-puasa sunnah yang muqayyad bizaman, yang terkait dengan waktu. Baik, ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, bahwa puasa yaumi Asyura ini termasuk puasa yang berulang sekali setahun. Termasuk puasa sunnah yang berulang sekali setahun. Karena itulah bagi perempuan yang bersuami tidak dipersyaratkan izin dari suami untuk berpuasa sunnah.
Namun yang dipersyaratkan adalah adamul mana. Yang dipersyaratkan adalah yang penting tidak dilarang. Bedakan antara syarat izin dengan yang penting tidak dilarang. Ya ini kalau dia mau puasa, puasa saja, nggak usah minta izin. Karena ini momen sekali setahun. Tapi kalau dia sudah puasa dan suaminya mengatakan stop, jangan puasa, saya larang, ya dia harus batalkan puasanya. Ya, jelas sampai sini. Beda dengan puasa Senin Kamis yang berulang sekali sepekan, dia harus izin dulu. Tidak boleh dia katakan, saya puasa saja, nanti kalau dilarang saya berhenti. Enggak. Puasa Senin Kamis ini puasa yang berulang sekali sepekan, jadi gampang dikerjakan. Pekan depan juga ada. Karena itulah dipersyaratkan untuk puasa yang sekali sepekan, dipersyaratkan harus ada izin dari suami. Bukan yang penting nggak dilarang, harus ada izin. Sementara puasa sunnah yang berulang sekali setahun, ya, berulang sekali setahun, ya, maka yang seperti ini yang penting tidak dilarang, tidak dipersyaratkan ada izin, yang penting tidak dilarang. Itu pun kalau suaminya ada di rumahnya. Tapi kalau suaminya di luar kota ya sudah, ya kan? Suaminya tidak berhak larang. Ngapain juga dilarang-larang, dia tidak ada di sini. Kan ilatnya suami melarang adalah karena itu bisa mengurangi haknya suami, kan begitu. Ya, maka suami berhak bisa untuk melarang istrinya untuk melakukan puasa sunnah walaupun sekali setahun. Tapi kalau suaminya juga tidak ada di sini, dia sedang di luar kota pekerjaan, ya, kemudian dia tahu istrinya di rumah puasa kemudian dia larang, ya tidak ada alasan dia melarang. Ya, karena tidak ada hak dia yang digugurkan, dia juga tidak ada di rumah. Baik, ini beberapa pembahasan berkenaan dengan puasa Asyura. Kemudian puasa Asyura ini adalah puasa yang maksudun li yaumihi. Ini masalah berikutnya, bahwasanya puasa hari Asyura, ya, itu dimaksudkan harinya. Karena itulah suatu saat misalnya dia dia bertemu dengan hari-hari yang lain, misalnya bertemu dengan Senin Kamis, atau bertemu dengan puasa Daud, atau bertemu dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15, maka dia bisa gabungkan niatnya. Yang puasa yang lain itu dimasukkan niatnya ke puasa Asyura. Puasa Asyura itu niat utamanya, yang lainnya nebeng. Niat-niat sunnah yang lain itu nebeng. Niat utamanya adalah puasa Asyura. Ya. Kenapa? Karena puasa Asyura ini maksud liyaumihi. Memang tinjauannya adalah harinya. Sementara kayak puasa Senin Kamis, puasa 3 hari di pertengahan bulan, ya ini pokoknya puasa di situ, puasa apa saja, maka dia bisa diikutkan ke puasa-puasa niat-niat yang lain. Taib, wallahu taala alam bissawab. Dengan demikian selesai, alhamdulillah, penjelasan terhadap kitab ini, Majlis fi Fadli Shaum Yaumi Asyura karya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Wa qad ajaztukum, dan saya ijazahkan secara syafi'i, ya, kepada semua yang hadir di majelis ini atau di majelis kemarin, walaupun tidak dengar secara lengkap, saya ijazahkan secara lisan. Nah, adapun untuk ijazah secara tulisan, silakan saya belum sempat buat formulirnya di Google Meet. Antum tuliskan saja sekarang di chat di sini, di bagian chatnya Google Meet, antum tuliskan nama lengkap dan kadar samanya, apakah mendengarnya lengkap atau ada yang lewat, ada yang kurang, gitu ya. Nah, silakan dituliskan di kolom chat nama dan kadar samanya, apakah mendengarnya lengkap atau tidak. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Sebentar.